Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Dan perkenalkan, saya Grita Kusuma Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Malang. Program studi manajemen akan menyampaikan 3 pokok materi pembahasan. Yang pertama, Pancasila sebagai kajian sejarah Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai perspektif ideologi. Dan yang ketiga adalah Pancasila sebagai kajian filsafat. Maka, mari kita lanjut kepada materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. Materi yang pertama ini kita buka dengan kata-kata bijak dari presiden pertama kita, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Beliau mengungkapkan bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kalimat ini diungkapkan beliau pada saat peringatan HUT RI pada tahun 1966. Yang kedua diungkapkan oleh Cicero. Beliau mengungkapkan bahwa sejarah adalah guru kehidupan. Beliau juga menyampaikan bahwa sejarah disebut juga sebagai Historia Magistra Vitae. Karena selain sebagai ilmu pengetahuan, sejarah juga memberikan ilmu tentang kehidupan bagi anak-anak muda seperti kita. Selain itu, sejarah juga mengajarkan ilmu tentang baik dan buruk, tentang antagonis dan protagonis. Selain itu, sejarah juga mengajarkan ilmu tentang kepahlawanan. Pada era prakemerdekaan, Dr. Rajimat Widyodiningrat selaku sebagai Ketua BPU PKI pada saat itu mengungkapkan kepada anggota-anggotanya untuk menyampaikan rumusan dasar Indonesia Merdeka. Sidang ini dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini ada 3 anggota yang mengungkapkan rumusan dasar negara yang mereka buat. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, yang kedua adalah Dr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Dan yang pertama diungkapkan oleh Muhammad Yamin yang disampaikan beliau pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau mengungkapkan usulannya, yaitu yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, dan yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima pri kesejahteraan rakyat. Yang kedua diungkapkan oleh Dr. Supomo yang diungkapkan beliau pada tanggal 30 Mei 1945. Beliau mengungkapkan bahwa pertama yaitu persatuan atau unitarisme, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, yang keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Usulan yang terakhir diungkapkan oleh I.R. Soekarno selaku presiden pertama kita pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau mengungkapkan yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah pri kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat yaitu kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebelum disahkannya Pancasila yang saat ini kita kenal, Pancasila sempat mengalami perubahan atau mengalami revisi, yaitu pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang sekarang kita kenal adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pada era kemerdekaan, 1 hari setelah Indonesia merdeka, disahkanlah Piagam Jakarta, yang isinya di dalamnya terdapat Pancasila dengan 5 sila, yang sila pertamanya sudah mengalami perubahan yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang tahun 2023, untuk penerapan Pancasila sendiri sudah banyak dilakukan. Contohnya, saat kita melakukan pemilu secara luber-jurdil, itu merupakan penerapan Pancasila, yaitu mufakat atau demokrasi. Dan selanjutnya adalah kita sebagai rakyat Indonesia sudah bisa berpendapat atau berorganisasi dengan bebas. Tidak ada batasan dari pemerintah. Selanjutnya mari kita beralih kepada materi yang kedua, yaitu Pancasila sebagai perspektif ideologi. Ideologi itu sebenarnya apa? Dan apa tujuan adanya ideologi? Mari kita bahas tentang yang pertama, tujuan dari ideologi. Tujuan dari ideologi yang saya tampilkan di sini ada 6. Yang pertama adalah landasan untuk menafsirkan suatu nilai-nilai yang ada dalam ideologi yang dianut. Dan yang kedua yaitu sebagai orientasi dasar, memberikan makna dan tujuan bagi
bangsa tersebut. Dan yang ketiga adalah sebagai nilai atau pedoman yang digunakan untuk menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Yang keempat sebagai bekal atau jalan untuk menemukan jati diri bangsa tersebut. Dan yang kelima, ideologi juga bisa memberikan semangat atau motivasi kepada bangsa untuk penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, ini penting sekali, ideologi bisa menjadi pendidikan bagi sebuah bangsa untuk menolak ajaran yang nyelentang dari ideologi yang dianut tersebut. Pancasila sebagai ideologi memiliki nilai intrinsik di dalamnya yang sifatnya itu universal atau umum. Untuk penyelesaian masalah, sifatnya Pancasila ini tidak memerintah. Lalu, Pancasila adalah nilai kekeluargaan. Pancasila sendiri digali oleh rakyat Indonesia, dilakukan dan dianut oleh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila adalah milik rakyat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologinya negara Indonesia? Sebenarnya apa itu ideologi? Ideologi itu adalah nilai yang dianut oleh bangsa atau suatu negara. Dan ideologi sendiri bermaksud adalah keyakinan yang dianut suatu bangsa atau negara. Kenapa Indonesia menganut Pancasila atau membiarkan Pancasila menjadi ideologinya? Karena Pancasila sendiri digali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti nilai-nilai keagamaan, kerohanian, kebersamaan, persatuan, itu semua digali dari bangsa Indonesia sendiri. Seperti adat istiadat yang beragam, kebudayaan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri ideologi terbuka itu apa sih? Yang pertama, realitas. Apa sih realitas itu? Realitas itu nilai-nilainya ini termasuk tercermin atau dilakukan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa ini. Yang kedua adalah idealitas. Artinya, idealisme yang ada di dalamnya mampu menggerakkan atau mewujudkan cita-cita yang ada di dalam ideologi tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir itu fleksibilitas. Artinya bangsa tersebut mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada di dalam maupun di luar bangsa itu. Jadi fleksibel untuk menerima masukan-masukan dari luar maupun dari dalam. Kenapa Pancasila bisa dikatakan sebagai ideologi terbuka? Karena Pancasila memiliki 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar itu apa? Nilai-nilai dasar Pancasila ini memiliki nilai esensial seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dan yang kedua adalah nilai instrumental yang nilainya ini bersifat operasional rumusnya. Dan di dalam Indonesia nilai instrumental yang digunakan ini apa? Yaitu adalah UUD 1945. Dan yang terakhir adalah nilai praksis. Apa sih nilai praksis? Nilai praksis itu nilai yang berkaitan dengan aturan-aturan konkret seperti undang-undang, undang-undang dasar, undang-undang yang ada di daerah-daerah. Dan yang terakhir mari kita bahas tentang Pancasila dalam kajian filsafat. Apa sih filsafat itu? Filsafat secara etimologi dari bahasa Yunani yang berarti philen, yaitu cinta, dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat berarti cita kebijaksanaan. Filsafat memiliki hubungan yang luas dengan berbagai banyak bidang seperti alam, bahasa, etika, logika, dan lain sebagainya. Dan filsafat adalah ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang memiliki hakikat kebenaran. Sila Pancasila sebagai suatu sistem. Kenapa Pancasila dikatakan sebagai suatu sistem? Karena sila-sila Pancasila tidak dapat dipisahkan. Mereka adalah satu kesatuan yang utuh. Pancasila terdiri dari 5 sila yang merupakan sistem. Sistem lazimnya apa? Yang pertama adalah suatu kesatuan bagian. Yang kedua, Pancasila, sila-silanya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang ketiga, silanya ini saling berhubungan dan tidak dapat terpisah. Dan yang keempat, keseluruhannya dimaksud untuk mencapai satu tujuan yang sama.
dan yang kelima terjadi di dalam satu ruang lingkup atau satu negara tertentu. Sila Pancasila bersifat organis. Isi Pancasila ini hakikatnya jadi satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Dan sila-sila Pancasila ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi fungsi-fungsi ini menjadi satu tujuan yang sama. Pancasila merupakan satu kesatuan yang tunggal majemuk. Jadi sila-silanya ini tidak dapat dipisahkan dan fungsinya memiliki fungsi masing-masing, tetapi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Pancasila ini tidak dapat berdiri sendiri. Sila-silanya ini tidak saling bertentangan. Susunan apa yang digunakan dalam Pancasila adalah susunan hierarkis dan piramidal. Piramidal itu digunakan untuk menggambarkan hubungan yang hierarkis. Atau Pancasila ini urut-urutannya itu luas dan juga dalam hal ini sifatnya itu berkualitas. Tuhanan Yang Maha Esa menjadi basis atau menjadi dasar dari sila-sila yang lainnya. Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi Pancasila-sila yang pertama untuk menjadi terciptanya sila-sila yang lain. Jadi sila-sila yang lain ini mengacu tetap pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filsafat Pancasila terdapat 3, yaitu yang pertama antropologis. Antropologis ini apa? Yaitu Pancasila bukan sebuah asas yang berdiri sendiri, melainkan Pancasila ini memiliki satu kesatuan ontologis. Jadi, yang melandasi pikiran Pancasila adalah manusia Indonesia atau rakyat Indonesia ini. Yang kedua adalah landasan epistemologis. Landasan ini sebagai filsafat, yaitu adalah pengetahuan manusia Indonesia. Jadi, landasan epistemologis ini hakikatnya tidak dapat dipisah dengan dasar ontologis, yaitu hakikat manusia. Persoalan mendapat. Jadi, yang menjadi dasar pencarian dan penggalian Pancasila itu sendiri adalah pikiran dari manusia Indonesia, yaitu seperti adat istiadat, nilai etika, logika, seni kebudayaan, dan banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang terakhir adalah aksiologis sebagai landasan filsafat Pancasila. Sila-sila dalam filsafat Pancasila ini memiliki satu kesatuan dasar aksiologis yang kesatuannya ini tidak dapat dipisah dan dalam satu kesatuan. Nilai-nilai Pancasila tergolong dari nilai kerohanian, juga mengandung nilai kemanusiaan, nilai keharmonisan, nilai material, vital, kebenaran, keindahan, estetis, kebaikan, moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis dan hierarkis. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabila wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.